Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat-sobat bengkel dimanapun Anda berada. Yang ini saya kedatangan Vario ya, Vario Karbu. Nah ini membawa masalah skok depan ya. Skok depan kalau untuk jalan berlubang jedok kayak gitu ya. Untuk area skok depan sudah saya lepasi ya. Nah ini sudah lepas. Ini perangkatnya untuk skok depan ya. Ini perangkatnya sudah saya bersihkan. Nah, sebelum kita membahas suatu permasalahan motor, kita harus tahu dulu apakah fungsi daripada skok depan itu sendiri dan gimana cara kerjanya. Kita akan bahas tuntas. Nah, mengapa skok ini yang sering terjadi karena usia pemakaian di atas 10 tahun. Biasanya kasus-kasusnya skok depan mengalami kendala. Kalau kena jalan berlubang dia bunyi jedok, nah, kayak gitu, jedok. Nah, sehingga sebagai pengguna tidak nyaman lah, ada suara jedok-jedok di area skok depan. Sedangkan waktu motor itu Ryan, dalam arti waktu pembelian pertama tidak timbul masalah. Jadi intinya ada keausan di area skok depan itu sendiri. Dan apa yang menjadi sumber penyebab, kita akan kupas tuntas masalah skok yang jedok. Sebelum lanjut, saya ucapkan untuk sobat-sobat yang sudah subscribe di channel ini, saya ucapkan terima kasih. Dan untuk yang belum subscribe, saya mohon bantuannya untuk subscribe agar kedepannya channel ini bisa berkembang. Oke, lanjut, kita akan bahas dulu fungsi daripada skok depan itu sendiri. Nah, fungsi daripada skok depan ini adalah untuk menggabungkan atau mengkaitkan antara roda depan sama bodi ya. Intinya untuk menggabungkan antara roda depan sama bodi. Itu fungsinya. Terus fungsi kedua ini adalah untuk menahan getaran. Dalam arti meredam getaran waktu kendaraan itu melewati jalan berlubang. Nah, intinya gini. Nah, ini untuk meredam ya. Biar kita pengguna merasa nyaman. Sekarang kita akan bahas dulu cara kerja daripada skok itu sendiri, sehingga kita akan mudah untuk melakukan atau mengerjakan suatu permasalahan motor ya, terutama untuk area skok ini ya. Kita akan bahas tuntas. Kita akan bahas dulu apakah perangkat yang ada di dalam skok itu sendiri. Ini kondisi sudah terpasang ya. Nah, ini kondisi yang kebongkar ya. Perangkat skok depan sendiri adalah bottom ya. Ini bottom skok. Ini adalah untuk menampung oli ya, menampung oli skok itu sendiri. Dan oli skok sendiri untuk meredam atau membuat daya hidrolis pada suatu skok itu sendiri. Nah, itu fungsinya. Terus kedua ini batang skok. Dan yang ketiga ini adalah bir skok ya. Nah, ini adalah untuk meredam kejut atau meredam getaran pada saat motor ketemu pada lubangan di jalan. Nah, terus yang keempat, nah ini adalah persuling ya. Ini gunanya untuk mengkaitkan atau menggabungkan antara as skok ini sama bottom ini ya. Nah, ini dikaitkan kayak gini. Kayak gini. Nah, terus ini ada drat ya. Ini ada drat terus disambungkan ke sini. Ke lubang sini ya. Nah, kayak gini. Ya kayak gini nih. Nah, ini. Terus kita akan belajar gimana cara kerja daripada skok depan itu sendiri. Nah, gini. Nah, ini umpama yang utuh ya. Pada saat motor itu kena jalan berlubang, ini akan naik gini ya. Nah, lepas dulu ya. Yang ini tak lepas dulu biar enak. Pada saat ini kena jalan berlubang, dia akan bergerak ke sini ya. Nah, naik turun gini kan. Nah, ini. Nah, di sini ada yang namanya oli ya. Di sini ada yang namanya oli. Oli otomatis akan naik ke atas. Akan naik ke sini. Pada saat roda itu tidak ketemu jalan berlubang karena daya per ini, dia akan kedorong ke bawah lagi kayak gini. Nah, waktu kena jalan berlubang dia akan gini, set. Terus jalan tidak berlubang, nah, dia karena tekanan per ini, nah, tekanan per kayak gini, dia akan terdorong ke bawah lagi ya. Dia akan terdorong ke bawah lagi, straight. Nah, kayak gini. Kita akan bahas dulu untuk masalah skok cara kerjanya. Ini umpama sudah kebongkar ya. Pada saat motor itu kena berlubang, otomatis ini akan naik ke sini, straight. Kan kayak gini lah. Di sini kan ada oli. Otomatis oli
Nah, lewat sini ya. Oli lewat sini, dia akan naik ke sini ya. Nah, terus kenapa kok skok ini, kenapa skok ini kok timbul jedok? Otomatis penyebab daripada skok itu jedok, cara kerjanya kan oli harusnya kan lewat lubang sini ya. Nah, ini kan ada lubang. Nah, dia akan naik. Nah, ini kan akan naik terus masuk di sini ya. Nah, masuk di lubang sini. Itu jalannya oli kayak gitu. Terus kok timbul masalah skok itu jedok, berarti permasalahannya satu. Ini bisa saja sudah longgar. Ini kan ada ring. Nah, ini biasanya kasusnya. Nah, ini longgar, ini sama ini sudah tidak rapat lagi. Loh, ini sudah tidak rapat lagi. Sebagai contoh, cara cek paling mudah, ini harusnya saya lepas, ini tidak boleh turun. Nah, ini langsung turun. Berarti bisa diindikasikan untuk ring teflon, ring kayak apa ya? Kayak plastik ini sudah aus. Sehingga oli yang harusnya dia masuk sini waktu motor itu kena jalan berlubang, dia menerobos lewat sisi-sisi sini. Nah, sehingga oli akan lebih cepat naik. Nah, itu yang akan mengakibatkan motor jedok. Waktu skok itu kembali lagi, oli yang harusnya lewat sini, dia juga bisa menerobos lewat dinding sebelah sini. Nah, itulah penyebabnya. Ini secara teori harus ganti untuk area teflon ini. Nah, tapi ini beli nggak ada, Mas. Nggak ada untuk beli ringnya. Kita akan akalin gimana caranya ya. Itu dari segi skok bunyi jedok, bisa permasalahannya ada di sini, yang sama sini terlalu longgar. Dan yang kedua, volume daripada oli sendiri itu yang kurang ya. Kalau oli ini kurang, otomatis waktu oli ini masuk ke sini, dia langsung lebih cepat. Nah, kayak gini. Intinya oli kurang. Langsung kayak gini. Nah, oli sendiri gunanya untuk menahan atau untuk meredam skok itu sendiri. Dalam arti oli itu gunanya untuk sistem hidrolis yang ada di dalam skok itu sendiri ya. Kalau volume oli ini kurang, dia akan skok akan langsung kayak gini. Nah, kayak gini, tidak ada yang nahan. Berarti bisa dipastikan mengapa motor itu jedok. Satu, volume oli yang berkurang, misalnya seal bocor kayak gitu. Nah, terus kedua, untuk area sini ini terjadi keausan, sehingga ini oblak. Nah, kita akan akali dulu. Ini pakai solting kayak gini. Nah, kita bisa mengakali kayak gini ya. Ini kita kasih soltip kayak gini. Nah, tujuannya untuk mengganjal ring ya. Kira-kira sendiri aja berapa. Nah, kalau sudah dirasa cukup, nah, terus kita pasang kembali untuk ring ini, kita masukkan. Terus kita tes. Nah, ini kan masih kurang loh, masih ringan ini. Harusnya ada kayak seret lah. Nah, ini masih kurang. Kita tambahin lagi untuk area soltipnya ya. Ini kita lepas lagi. Ini kan sudah tidak mau turun, berarti kan dia sudah rapat loh. Ini tak lepas kan tidak mau turun. Nah, berarti ini sudah rapat. Nah, berarti ini sudah bisa dipasang. Terus
terus tinggal satunya lagi. Ini yang satunya ya, yang satunya juga dikayakan gitu, kita kasih soltif. Nah, ini sebenarnya masih bisa, tapi kita kasih sedikit aja ini ya, biar dia seret. Ini nah, kan jangan tidak turun toh. Di sini sudah bisa dipasang di motor ya. Nah, ini kan sudah selesai. Nah, intinya ini sudah untuk pengakalan sudah selesai dan kita akan pasang di motornya. Dan untuk pengisian oli sendiri ini nanti kita akan isi di 60 mili lah, 60 ml itu untuk ukuran motor bebek ya. Halo sobat bengkel ya, ini untuk yang terpenting ya, untuk waktu pengisian oli ya, ini harus isi volume harus diperhitungkan ya. Untuk kelas bebek kita isi di 60 mili ya, kisaran segini lah. Nah, 60 mili kisaran segini kita masukkan. Nanti kalau oli ini kurang dia akan juga timbul jedok. Nah, intinya untuk generasi bebek olinya di 60 ml. Kita masukkan ini. Kita anjing. Ini sudah selesai dan kita akan rakit di motornya, dan dimana hasilnya apakah motor ini nanti apabila kena jalan berlubang tetap jedok atau enggak. Secara teori motor ini nanti sembuh. Kita akan proses perakitan. Sobat bengkel ya, ini untuk area sekok depan sudah saya pasang kembali ya, dan akan saya buktikan apakah motor ini nanti setelah mengalami perbaikan jedok enggak. Secara teori motor ini nanti aman. Kita akan coba untuk pembuktian pakai balok ini ya. Nah, ini akan saya taruh sini. Ini kita taruh sini aja ya. Ini nanti kita akan tabrak ya. Kita akan tabrak apakah skok nanti bisa jedok enggak. Coba Mas. Ya, coba. Nah, ini motor ya. Nah, terus jalan yuk. Nah, ini. Jos. Lagi. Jos, mantap. Nah, oke sobat bengkel, tadi ya setelah mengalami perbaikan dan dicoba untuk intinya nabrak di balok dan kok sudah tidak jedok lagi. Nah, itu tadi ya sobat, tip dari saya untuk mengatasi sekok depan untuk semua motor lah. Sekok depan apabila untuk jalan berlubang dia bunyi jedok. Asal kita tahu fungsi dan cara kerja suatu sistem alat, akan mudah untuk memperbaikinya. Oke sobat bengkel, sekian dulu tayangan video sederhana saya ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.